Syekh Abdul Rauf Asy-Syinqili adalah seorang ulama besar Aceh yang sangat terkenal. Beliau adalah sosok yang sangat dimuliakan oleh rakyat Aceh sejak dahulu hingga sekarang. Syekh Abdul Rauf adalah seorang ulama yang memiliki pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Beliau juga diyakini adalah seorang wali Allah yang menjadi guru para ulama-ulama besar Nusantara, dan beliau merupakan ulama yang pertama kali menyebarkan dan merintis tarekat Syadhariyah di Nusantara. Nama lengkap Syekh Abdul Rauf Asy-Syinqili adalah Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Bansuri Asy-Syinqili. Beliau juga dikenal dengan sebutan Tengku Syiah Kuala karena beliau tinggal dan mengajar di Kuala atau Muara Sungai. Nama ini kemudian diabadikan pada sebuah perguruan tinggi yang didirikan di Banda Aceh pada tahun 1961, yaitu Universitas Syiah Kuala. Sedangkan nama Asy-Syinqili dinisbatkan pada tempat kelahirannya, yaitu Singkel. Syekh Abdul Rauf dilahirkan pada tahun 1001 Hijriah atau 1593 Masehi. Namun ada juga yang berpendapat beliau lahir pada tahun 1024 Hijriah atau 1615 Masehi. Beliau berasal dari keluarga ulama. Ayahnya, Syekh Ali Bansuri, adalah ulama terkenal yang membangun dan memimpin daya simpang kanan di pedalaman Singkel. Menurut riwayat masyarakat, keluarganya diduga berasal dari Persia atau Arab yang datang dan menetap di Singkel Aceh pada akhir abad ke-13. Namun, hal ini belum dapat dipastikan karena minimnya catatan sejarah keluarganya, serta tidak didukung nama keluarga yang mencirikan keturunan Arab ataupun Persia. Beberapa ahli berpendapat bahwa beliau merupakan putra asli pribumi beretnis Minang di pesisir Singkel yang telah menganut agama Islam pada waktu itu. Pendapat lain mengatakan bahwa Syekh Abdul Rauf merupakan keturunan Batak Singkel yang beragama Islam yang tidak diketahui lagi marganya. Dalam pengalaman menuntut ilmu, Syekh Abdul Rauf Asy-Syinqili sama dengan ulama besar lainnya. Beliau berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dari seorang guru ke guru yang lainnya. Syekh Abdul Rauf mendapat pendidikan dari belia. Pendidikan pertama Syekh Abdul Rauf didapatkan di tempat kelahirannya, yaitu Singkel, terutama dari ayahnya yang merupakan seorang alim. Beberapa tahun kemudian, beliau melanjutkan pendidikan ke sekolah tinggi di Barus yang dipimpin oleh Hamzah Bansuri. Di sekolah ini, beliau belajar ilmu agama, sejarah, mantik, filsafat, sastra Arab, sastra Melayu, dan juga bahasa Persia. Setelah tamat, kemudian meneruskan pengajian ke sekolah Samudra Pasai yang dipimpin oleh Syekh Syamsuddin As-Samatrani. Ketika Syekh Syamsuddin diangkat menjadi Qadhi Malikul Adil atau Qadhi Besar pada zaman Sultan Iskandar Muda, Syekh Abdul Rauf mendapatkan rekomendasi untuk belajar ke luar negeri, yakni di negara-negara Asia Barat dan juga Timur Tengah. Di sana, beliau menetap selama 19 tahun, waktu yang cukup lama untuk mengarungi lautan ilmu. Tempat belajar Syekh Abdul Rauf Asy-Syinqili meliputi sepanjang jalur perjalanan haji. Beliau memulai pendidikannya di Doha, Qatar dengan belajar kepada Syekh Abdul Qadir Al-Mawir. Setelah itu, beliau melanjutkan ke Zaman, Jeddah, Mekah, dan terakhir perjalanan Syekh Abdul Rauf dalam menuntut ilmu adalah di kota Madinah. Di kota inilah beliau merasa puas karena beliau akhirnya menyelesaikan pelajarannya. Sebagai seorang yang ahli hukum kenamaan, beliau juga menguasai berbagai ilmu pengetahuan, yaitu fikih, tafsir, filsafat, mantik, tauhid, tasawuf, sejarah, ilmu bumi, ilmu politik, dan ilmu-ilmu lainnya. Syekh Abdul Rauf membekali dirinya dengan dua model ilmu, yaitu dengan ilmu zahir dan juga ilmu batin. Ketika belajar ilmu batin, beliau tidak sendirian, tetapi bersama seorang temannya, yaitu Syekh Abdullah Arif yang lebih dikenal dengan Syekh Madinah atau disebut juga Tuanku Madinah, yang berasal dari Tapakis Pariaman. Di Madinah, beliau belajar dengan dua ulama terkemuka, yaitu Syekh Ahmad Al-Qusasi dan Syekh Ibrahim Al-Qurani.
Sebelumnya, Syekh Abdul Rauf belajar kepada Syekh Ibrahim bin Abdullah Jam'an di Bait Al-Faqih dan Mauza. Lewat gurunya ini, beliau berkenalan dan kemudian belajar kepada Syekh Ahmad Qushashi dan Syekh Ibrahim Al-Qurani. Lewat kedua gurunya ini, Syekh Abdul Rauf mendapatkan ijazah tarekat Syatariyah, dan kemudian Syekh Abdul Rauf menyebut gurunya ini sebagai pembimbing spiritual di jalan Allah. Di samping itu, Syekh Abdul Rauf juga banyak mengambil pelajaran dari beberapa ulama. Perkenalannya dengan banyak tokoh ulama seperti Muhammad Al-Babili dari Mesir dan Muhammad Al-Barzanji dari Anatolia menjadi ladang pencarian ilmu secara informal. Syekh Muhammad Al-Babili merupakan salah satu ulama muhadis terkemuka kala itu di Haramain. Adapun Syekh Muhammad Al-Barzanji dikenal sebagai seorang sufi yang tersohor. Setelah pulang ke kampung halamannya, beliau kemudian mengajarkan tarekat Syatariyah di daerahnya. Banyak santri yang berdatangan untuk berguru. Muridnya berasal dari berbagai daerah di wilayah Nusantara. Di antara muridnya yang paling terkenal adalah Syekh Burhanuddin Ulakan Sumatera Barat dan Syekh Abdullah Muhyi dari Pamijahan Jawa Barat. Dengan bekal ilmu pengetahuan yang cukup, beliau terjun ke masyarakat sebagai guru dan mubalek. Kemudian mendirikan lembaga pendidikan atau pesantren di muara Sungai Aceh agar mudah berhubungan dengan masyarakat dan berhubungan dengan daerah-daerah serta jaringan luar negeri melalui laut. Karena keluasan ilmunya, beliau mudah dikenal. Masyarakat pun cepat terpengaruh karena kesalehannya. Sebagai ulama besar, beliau mendapat simpati di hati rakyat. Sebagai guru, beliau adalah tempat bertanya dalam masalah-masalah keagamaan. Sebagai seorang mubalek, segala petunjuk dan fatwanya dapat diterima. Sebagai seorang hakim, keputusannya selalu didengar karena adil dan benar. Sebagai seorang sufi, beliau laksana literal. Kedudukan yang demikian membuat Syekh Abdul Rauf lebih dekat dengan rakyat dan pemerintah, yang akhirnya Syekh Abdul Rauf Asyingkili banyak berjasa besar dalam membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama di Aceh. Syekh Abdul Rauf Asyingkili adalah seorang penulis yang produktif. Beliau telah menghasilkan berbagai karya yang menyangkut berbagai bidang ilmu keagamaan, antara lain fikih, tafsir, kalam, dan tasawuf yang ditulis dalam bahasa Arab maupun bahasa Melayu. Salah satu karya besarnya adalah tentang tafsir Quran yang berjudul Tarjuman Al-Mustafid Al-Jawi. Tafsir ini merupakan tafsir pertama di dunia Islam dalam bahasa Melayu. Menurut Salahuddin Hamid dalam bukunya 100 Tokoh Islam yang paling berpengaruh di Indonesia, jumlah karya tulis Syekh Abdul Rauf Asyingkili berjumlah 21 kitab yang terdiri dari 1 kitab tafsir, 2 kitab hadis, 3 kitab fikih, dan kitab-kitab tasawuf. Karya-karya beliau tersebut adalah Tarjuman Al-Mustafid, yang berarti terjemah pemberi faedah, merupakan kitab tafsir pertama dalam bahasa Melayu. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Rauf sekembalinya dari negeri Arab. Mir'atul Lab fi Tafsil Ma'rifat Al-Hakam Asy-Syariat lil Al-Malik Al-Wahhab merupakan kitab fikih yang ditulis atas permintaan Sultanah Tajul Alam Safiyatuddin Shah. Isi kitab ini adalah kajian tentang muamalat, termasuk dalam kitab ini adalah kajian beliau yang membolehkan perempuan sebagai qadhi dan pemimpin. Al-Faraid, risalah tentang hukum kewarisan dalam Islam. Hidayah Al-Balighah merupakan kitab fikih yang isinya mengenai pembuktian dalam peradilan, kesaksian, dan sumpah. Umdat Al-Muhtajin ila Suluk Maslak Al-Mufridin merupakan kitab tasawuf yang isinya terdiri dari 7 bab. Di akhir kitab ini, Syekh Abdul Rauf Asyingkili menguraikan silsilah tarekat Syatariyah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kifayatul Muhtajin ila Masyrah Al-Muwahhidin Al-Qailin bil Wahdat Al-Wujud. Kitab ini berisi beberapa fragmen mengenai ilmu tasawuf. Daqaiqul Huruf, yang berisi beberapa bait syair Ibnu Arabi. Bayan Tajalli, kitab ini berisi tentang penjelasan Syekh Abdul Rauf tentang zikir yang utama dibaca ketika sakaratul maut. Tambihul Mashiman Syub ila Tariqi Al-Qushashi, berisi perjalanan tasawuf Syekh Abdul Rauf Asyingkili dengan gurunya Syekh Ahmad Qushashi. At-Tariqat Asy-Syatariyah, berisi tentang pokok ajaran Tariqat Syatariyah.
Mawaijil Badi'ah berisi 32 hadis beserta syarahnya yang berhubungan dengan tauhid, akhlak, ibadah, dan tasawuf. Penjelasan tentang matan Al-Arba'in An-Nawawi. Bayan Al-Arkan berisi tentang pedoman dalam melaksanakan ibadah. Risalah Adab Murid dengan Syekh. Risalah Mukhtasar fi Bayan Syurut Asyekh wa Al-Murid yang berisi tentang kewajiban-kewajiban murid terhadap guru mereka, terutama dalam metode zikir dalam tarekat Syatariyah. Syamsul Ma'rifat berisi uraian ilmu tasawuf dan ilmu ma'rifat yang beliau ambil dari Syekh Ahmad Khushashi. Majmu' Masail, kitab tasawuf tentang uraian menyangkut kehidupan beragama. Bayan Al-Akmadal Masail wa Sifat Al-Wajibat li Rabbil Ardi wa Samawati berisi tentang Al-Aqiyan Asyabitoh, sebuah masalah yang dianggap sangat rumit oleh para sufi, termasuk oleh Nuruddin Ar-Raniri. Lubul Kashi wa Al-Bayan lima yarahu Al-Muqtadar bi Al-Iyan berisi tentang syakaratul maut. Sulam Al-Mustafidin, penjelasan tentang nadham-nadham yang dikarang oleh gurunya Syekh Ahmad Al-Khushashi. Pernyataan tentang zikir yang paling utama pada saat sakaratul maut, yaitu La ilaha illallah. Syekh Abdul Rauf Asy-Syinqili pulang ke rahmatullah pada hari Senin tanggal 23 Syawal tahun 1105 Hijriah setelah berjuang dengan segala upaya dan pikiran untuk memajukan Islam, bangsa, dan negara selama kurang lebih 22 tahun. Beliau dimakamkan di samping masjid yang dibangunnya di tepi muara sungai di Desa Deyah Raya, Kecamatan Kuala, sekitar 15 km dari Banda Aceh. Pada batu nisannya tertulis Al-Waliyul Mulki Syekh Abdul Rauf bin Ali. Sebutan Waliyul Mulki menunjukkan betapa besarnya peranan beliau dalam kerajaan Aceh waktu itu. Setelah beliau meninggal, masyarakat memanggil namanya dengan Syekh Kuala. Pengaruh Syekh Abdul Rauf Asy-Syinqili sangatlah penting di kerajaan Aceh, hingga ada semacam kata-kata yang berbunyi Adat Bak Petu Merohum Hukum Bak Syiah Kuala, yang artinya adat di bawah kekuasaan raja, sementara syariat Islam di bawah Syekh Kuala. Kalimat tersebut menjelaskan betapa besarnya kuasa, peranan, dan pengaruh Syekh Abdul Rauf Asy-Syinqili dalam pemerintahan ketika itu, yang hampir sama besarnya dengan kuasa sultan. Sampai saat ini, makam Syekh Abdul Rauf Asy-Syinqili banyak diziarahi oleh masyarakat muslim, baik dalam negeri maupun luar negeri. Semoga Allah meninggikan derajat beliau dan menempatkan di tempat terbaik di sisinya. Amin.